penjara juga. Yang masuk saya jamin kehidupannya, mereka pun saya kasih barang untuk ngedarin di dalam. Sampai saat ini mas. Jadi memang sengaja dimasukkan untuk mengedarkan di dalam sel. Karena kebutuhan sel tuh banyak juga sama seperti kebutuhan di luar. Berapa persen dari 100% penghuni lapas itu pakai narkoba? Hampir semua ya. Hampir 75% dan 80% itu pemakai. Berarti sipir tahu dan kalapas tahu? Tahu. Itu hal umum. Karena kan kita juga masuk barang itu nggak mudah. Biasanya itu uang tip atau apa segala macam selalu diminta. Berapa biasa minta? Sipir berapa, kalapas berapa? Ya nominal masih jutaan ya, belum ratusan juta. Masih jutaan. Misalnya jutaan, sipir tuh dapat berapa sih? Sipir sebulan bisa dapat 5 juta, 7 juta. Tergantung kita bawa masuk barangnya berapa banyak. Oh barangnya sekian ya tinggal di itu aja proses. Kalau kalapas dapat berapa sih? Kalapas dia puluhan juta. Yang paling banyak demand-nya itu di penjara mana? Cipinang. Lebih banyak dia bandarnya. Salah satunya banyak kan anak buah saya selama ini yang ketangkep di mana, mereka di dalam ya saya tanggung semuanya. Dia di dalam, hidup keluarganya di luar, saya tanggung semua. Oke. Sampai dia keluar. Secanggih apa sih bisa ngatur peredaran narkoba dalam penjara? Alat mereka canggih dong? Canggih. Mereka alat-alatnya lebih canggih dari pemerintah Indonesia sendiri ya. Masa? Iya. Secanggih apa? Dari mulai telepon, mereka pakai satelit, langsung tembus satelit. Tidak ada lagi lewat operator-operator Indonesia. Mereka semua pakai satelit. Jadi nggak bisa disadar? Nggak bisa disadar. Sangat sulit untuk disadar. Tidak akan ada habisnya Indonesia. Karena Indonesia target terbesar di Asia untuk peredaran. Untuk peredaran. Kenapa Indonesia jadi target? Karena demand yang begitu besar. Demand yang begitu besar. Keuntungannya juga besar. Hukumannya juga ringan. Soal hukuman? Iya. Ringan, berarti nggak mungkin bikin jerak. Apa sih yang bikin jerak aparatnya? Dari mana sih kemudian kalau misalnya mau habisin ini gitu? Dari mana sih? Biasanya kalau main di hakim itu buat main hukuman. Peringanan hukuman, segala macam. Anda bayar? Saya bayar. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang juga Anda kasih? Uang, biasanya uang. Mereka hanya uang. Kadang barang tergantung hakim. Hakim maunya apa ya kita kasih. Banyak klien Anda yang hakim yang make juga? Ada banyak. Ada 10 orang ada. Bagaimana Anda menggunakan uang yang luar biasa banyak ini? Biasanya Anda menghabiskan untuk apa? Biasanya saya habisin buat pesta-pesta aja. Pesta, saya beli barang, segala macam apa, kebutuhan dalam arti ya saya lihat orang-orang kaum yang kurang mampu juga sebenarnya saya kasih. Beramal juga? Beramal. Tapi kan dari duit seperti itu, duit haram, duit panas. Iya, istilah kata buang sial. Kalau di kalangan itu buang sial, harus. Anda nggak takut ketangkep? Enggak. Karena saya percaya, saya di dalam pun saya dijamin. Dan keluar pun masih ada tempat buat saya. Kecuali hukuman mati ya, mungkin banyak yang kapok. Susah nggak sih keluar dari jaringan ini? Sangat sulit. Karena semuanya itu sudah terpantau oleh bos. Kita pun juga nggak tahu kan anak buah bos seberapa banyak. Yang kita tahu kan hanya segelintir orang yang saya percaya ada 30 orang. Mungkin dari lain ini ada lagi anak buah bos yang mantau saya juga. Bagaimana posisi saya, peredaran saya, perkembangan saya. Oke, dari Jakarta sendiri selain 5 bos Anda ini, Iya. Ada juga jaringan-jaringan yang lain? Ada, banyak. Di Jakarta aja ada sekitar 50 jaringan. Yang saya tahu 50 jaringan, mungkin lebih. Itu yang saya tahu. Jaringan ini lebih besar atau sama kuatnya dengan jaringan Anda? Macam-macam. Tergantung dari barang sih biasanya. Kalau barang kita bagus, banyak juga jaringan ngambil di kita juga. Makanya barang itu nggak pernah akan habis. Tidak akan pernah habis di Indonesia. Walaupun mereka menangkap, menyita segala macam berapa ribuan ton, ratusan kiloton, itu nggak akan pernah habis. Karena itu cuma sedikit, paling seujung jari ya, ujung jarinya dari total barang yang ada di Indonesia. Kalau BNN sendiri, gimana Anda sebagai bandar ngelihat BNN? BNN saya lihat sih untuk saat ini
Tergantung orang-orangnya sih, BNN juga. Sama lah sama yang di Polres, Polda, segala macam. Istilah katanya kan orang Indonesia itu hanya butuh duit. Semuanya ujung-ujungnya duit. Asal kita punya duit, ya lolos. Sampai ke jaringan, kalau kepolisian juga? Kepolisian udah hal umum. Udah nggak bisa ini lagi. Nggak mungkin dibersihin? Nggak mungkin dibersihkan. Karena memang aparatnya pun pemakai. Kenal sama bandar, kenal barang, nyuplai barang juga, begitu. Seterusnya. Bea Cukai gimana? Bea Cukai juga mengawasi kan? Iya. Seperti ini? Bea Cukai ada permainan juga. Makanya kita di Bea Cukai itu ada sekitar 5 orang kita pegang di sana. Untuk tiap ininya. Apa peran 5 orang di Bea Cukai ini? Meloloskan barang. Meloloskan barang. Jadi ada pengiriman juga? Pengiriman barang, pengeluaran keluar barang, itu semua lewat dari mereka ini, 5 orang ini. Oke. Anda punya berapa rekening? Ada 10 lebih. 10 lebih. Kurang lebih satu rekening isinya berapa sih? Tergantung ya, ada yang 1 miliar, ada yang 800, ada yang 750. Paling kecil ya sekitar 250 juta. Ada nggak takut kelacak oleh PPATK nih? Wah, enggak ya, itu nama rekeningnya udah beda-beda. Ada panggilan untuk berhenti dari dunia hitam ini? Belum ada. Saya masih menikmati sampai sekarang karena keuntungannya lumayan. Bukan lumayan lagi ya, mungkin kalau Mbak sendiri mungkin akan tergiur dengan hasilnya. Yakin kamu? Yakin sekali. Masa? Iya, benar. Belum ada panggilan untuk tobat berarti? Belum. Masih menikmati. Mau sampai kapan? Sampai seterusnya mungkin ya. Sampai tunggu panggilan. Orang tua Anda nggak curiga? Tidak ada yang tahu. Teman-teman kecil pun nggak ada yang tahu. Semuanya saya dan kawan saya yang baik saya kenal saja tahu. Apa enaknya punya uang banyak tapi harus bersikap seperti biasa-biasa dan sembunyi dari semua orang? Itu ya konsekuensi. Karena kalau kita terlalu vulgar pun orang akan mencolok. Ini anak kerjanya apa tapi menghasilkan segala macam, itu malah akan menimbulkan kecurigaan. Baik dari orang tua, saudara, bahkan lain-lainnya bakalan imbasnya penyelidikan dan penangkapan. Apakah jaringan narkoba ini juga masuk ke istana? Istana sebagian ya udah masuk. Lewat mana? Itu organisasi lain. Kita belum bisa sampai masuk ke sana. Mungkin ya organisasi ini lebih kuat dari yang bos saya punya. Itu sudah masuk. Ke istana? Ke istana. Oke. Transaksinya besar? Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, berkah atau musibah. Kebijakan pasar bebas memang dirancang untuk mengubah dunia menjadi pasar terbuka bagi produk, barang, dan jasa negara maju dalam rangka menyelamatkan ekonomi mereka. AFTA, CAFTA, dan kini MEA yang sejatinya hanya dijadikan alat meraup keuntungan atas negara berkembang terlebih Indonesia. Mengapa? Bukankah total penduduk Indonesia sekitar 237 juta jiwa, yang 50%-nya adalah angkatan muda? Bukankah Indonesia juga memiliki sumber daya alam melimpah? Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia satu paket di Indonesia tentu akan menjadi target investasi dari multinational corporation yang juga berasal dari negara maju, serta lahan untuk menghasilkan remitansi bagi tenaga ahli ekspatriat. Bahkan Dr. Henry Saparini dari KOR Indonesia menegaskan MEA hanya akan menguntungkan MNC. MEA tadi itu hanya akan menguntungkan MNC. Kondisi ini akan memaksa negara-negara tersebut termasuk Indonesia untuk menjajakan negerinya kepada asing dengan membebaskan dari hambatan tarif, termasuk pengurangan pajak dan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik. Alih-alih dalam rangka menyejahterakan rakyat, malah memberikan kesempatan bagi asing atau MNC untuk menjajah Indonesia melalui investasi yang hanya menguras sumber daya alam dan memperkerjakan sumber daya manusia kita cukup sebagai buruh murah. Yang nantinya, sumber daya manusia kita jugalah yang akan dibidik menjadi target pasar, konsumen untuk membeli jualan produk-produk mereka.
Terlebih lagi, dalam Master Plan on ASEAN Connectivity hanya akan meliberalkan ASEAN, karena cengkeraman Barat yang diposisikan sebagai dialog partner semakin menguat. Bahkan untuk memfasilitasi liberalisasi pasar, Bank Pembangunan Multilateral dan organisasi internasional lainnya turut serta mengawal implementasi MEA. Dengan demikian, peta kekuatan persaingan dalam MEA tidak hanya terjadi di antara sesama negara ASEAN, namun juga berhadapan dengan pemain-pemain kuat dari Barat yang menjadi mitra dialog ASEAN, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jepang. Bukan hanya itu, Indonesia dikatakan belum siap menghadapi MEA. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Masita, mengatakan saat ini kondisi pelaku jasa logistik nasional cukup memprihatinkan. Sementara Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Armida Ali Syahbana, pesimis terhadap produktivitas dan pendidikan tenaga kerja Indonesia. Dia menyebutkan tingkat pendidikan pekerja di Indonesia untuk usia 25 tahun ke atas saja rata-rata lama sekolahnya 5,8 tahun. Sedangkan Malaysia 9,5 tahun, Filipina 8,9 tahun, dan Thailand 10,1 tahun. Apalagi dengan Singapura, Indonesia jelas lebih rendah. Sekjen Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Suyatno, mengakui kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia belum siap menghadapi pemberlakuan MEA. Bukankah dengan realitas itu, jumlah pengangguran akan semakin besar? Kesulitan rakyat makin diperparah dengan reduksi peran pemerintah, sehingga hanya berfungsi sebagai regulator. Negara tak lagi berperan sebagai pelayan rakyat yang menyediakan semua hajat hidup masyarakat secara layak, murah, bahkan gratis, tapi berkualitas. Tapi bersalin rupa menjadi pengusaha yang turut menjadikan rakyat sebagai sumber pendapatan negara. Maka, untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, rakyat sendiri yang harus membayar mahal. Selain rakyat, termasuk di dalamnya perempuan dan generasi yang diarahkan untuk produktif secara ekonomi, rakyat juga diarahkan untuk konsumtif dan menyuburkan hedonis karena kemudahan mengakses segala macam produk impor termasuk yang merusak. Ketika peluang hanya dimiliki pemilik modal besar, maka MEA hanya akan mematikan produksi lokal karena biaya bahan baku dan biaya produksi yang tinggi di dalam negeri. Alhasil, kesenjangan hidup yang semakin tinggi, pendidikan dan kesehatan berkualitas tidak terjangkau lagi bagi rakyat yang lemah. Rakyat hanya bisa untuk bertahan hidup dan sebatas menjadi buruh bagi negeri sendiri maupun negara lain. Akibatnya, rakyatlah yang semakin sengsara. Saat beban hidup semakin menyesak, setiap laki-laki terpaksa menggadaikan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah keluarga. Kesulitan mendapatkan akses pekerjaan menjadikan mereka rela melepas status terhormat sebagai kepala keluarga. Apalagi, strategi masif pemberdayaan perempuan membuat kewajiban mereka beralih tangan. Akhirnya, ibu juga yang harus membanting tulang memenuhi kebutuhan keluarga, dengan terpaksa meninggalkan tanggung jawab sebagai pengurus rumah tangga, termasuk kewajiban pengasuhan bagi anak yang masih membutuhkannya. Fatalnya, pemerintah bukannya memastikan fungsi ibu berjalan optimal, namun justru menerbitkan aturan yang memfasilitasi fenomena mobilisasi pekerja perempuan. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif menyebutkan bahwa salah satu unsur dari pendidikan anak usia dini adalah penyediaan tempat pengasuhan anak berwujud day care atau tempat penitipan anak. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah kapitalisasi atas keberadaan pekerja perempuan. Tak dapat dipungkiri jika secara tidak langsung rancangan pasar bebas kapitalistik mengusik bahkan membawa kehancuran keluarga. Institusi terkecil dalam struktur kemasyarakatan yang seharusnya berperan dalam pembangunan peradaban rusak karena peran dan fungsi anggota keluarganya tak lagi selaras dengan tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur kehidupan. Tak cukup dengan merusak kualitas generasi, kepunahan generasi juga bakal menjadi momok di masa depan. Tuntutan karir membuahkan keinginan perempuan pekerja untuk menunda kehamilan, membatasi jumlah anak, atau bahkan tidak ingin memilikinya. Fenomena ini telah menimpa Asia Timur yang telah lebih dulu mengalami kapitalisasi.
Jepang mengalami penurunan kelahiran yang berkelanjutan sejak tahun 1970-an hingga mengakibatkan kurangnya tenaga kerja pada tahun 1990-an akibat berkurangnya penduduk usia produktif. Sedangkan Korea Selatan pada tahun 2006, rasio fertilitas di Korea Selatan hanya 1,1 yang sekaligus menjadi yang terendah di dunia. Bahkan Singapura yang menjadi prototip kapitalis Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, angka kelahirannya menurun sampai 2,1. Sehingga pada awal 1990-an, Singapura juga menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja dan beban penduduk usia lanjut. Semua fakta mengerikan itu tak mustahil menimpa Indonesia. Semua berawal dari visi pembangunan kapitalistik yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi.